Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul positioning merek. Nah, mari kita bahas dalam PPT kali ini apa itu positioning merek. Sebelumnya, saya berasal dari kelas 3 MA S1 dengan mata kuliah saya yaitu manajemen. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Andrean dengan NPM 2012 110179. Nah, apa sih pengertian positioning merek itu menurut kalian? Nah, positioning merek atau brand positioning atau bisa juga disebut dengan penempatan produk adalah membuat rancangan terhadap suatu produk dan membuat strategi pemasarannya dengan tujuan agar produk tersebut dapat membuat konsumen teringat dengan kesan dari produk tersebut. Yang kedua yaitu positioning merek menurut para ahli. Positioning merek menurut para ahli ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menurut Coulter. Coulter menjelaskan pengertian positioning merupakan tindakan merancang penawaran serta citra perusahaan agar mampu menempati posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Yang kedua yaitu dari Yoram Wynn, seorang profesor strategi pemasaran yang mendefinisikan positioning sebagai reason for being, yakni identitas dan kepribadian perusahaan dalam benak pelanggan. Yang ketiga ada Philip Coulter. Philip Coulter memberikan pengertian positioning diartikan sebagai tindakan untuk merancang produk dan bauran pemasaran sehingga mampu menciptakan kesan tertentu di dalam ingatan konsumen. Selanjutnya yaitu ada tujuan positioning. Nah, apa sih kawan-kawan tujuan positioning itu? Tujuan positioning yaitu menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam benak konsumen. Nah, bagaimana strategi positioning yang benar? Strategi positioning yang benar itu harus melalui strategi penargetan pemasaran atau segmenting targeting positioning atau STP. Nah, segmenting targeting positioning adalah serangkaian kegiatan strategi perusahaan dalam memulai kegiatan, memilih sasaran, hingga menempatkan perusahaan di antara kelompok-kelompok perusahaan sesuai dengan struktur pasarnya. Jadi kalau kita membuat positioning pada merek, berikut ini step-stepnya yang harus kita lalui untuk membuat positioning merek yang benar. Kemudian ada manfaat positioning. Berdasarkan buku manajemen periklanan oleh Rahmat Kriyanto, secara umum positioning mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membantu perusahaan atau pengiklan menyampaikan manfaat dan kelebihan produk terhadap konsumen dan membedakannya dengan produk pesaing lainnya. Yang kedua yaitu memudahkan konsumen untuk mengenali dan memilih produk. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan identitas atau brand personality atau jiwa suatu merek atau brand show. Yang keempat ada menciptakan citra dan persepsi produk pada konsumen. Kemudian yang kelima yaitu membuat indah kegiatan persaingan di pasar melalui konsep-konsep yang ditujukan ke pikiran konsumen. Kemudian terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba yang biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha. Pengembangan produk yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua harga produk, yang ketiga biaya produk, yang keempat waktu pengembangan produk, dan yang kelima kapabilitas pengembangan. Nah, kemudian yaitu cara membuat positioning produk adalah dengan melakukan pembedaan produk atau diferensiasi produk seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Diferensiasi produk dilakukan agar perusahaan dapat menghindari persaingan harga perusahaan nantinya. Akan meletakkan perbedaan dalam segi merek, desain produk, kemasan, ukuran, maupun rasa. Positioning berhasil apabila ketika menyebut suatu merek, brand itu langsung berada dalam pikiran konsumen.
Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga dapat diterima dengan baik apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.